Di video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai jenis-jenis linked list dan implementasinya pada Python. Yang pertama ada single linked list. Linked list merupakan sebuah tempat yang disediakan pada satu area memori tertentu untuk menyimpan data yang dikenal dengan sebutan node atau simpul. Setiap node memiliki pointer yang menunjuk ke simpul berikutnya, sehingga terbentuk satu untaian. Dengan demikian, hanya diperlukan sebuah variabel pointer. Susunan berupa untaian semacam ini disebut single linked list. Yang kedua ada double linked list. Double linked list memiliki dua buah pointer, yaitu pointer next dan previous. Pointer next menunjuk pada node setelahnya dan pointer previous menunjuk pada node sebelumnya. Double artinya field pointernya dua buah dan dua arah ke node sebelum dan sesudahnya. Pointer previous dan nextnya akan menunjuk pada null. Yang ketiga ada circular linked list. Circular linked list terdapat pada single dan double linked list, di mana tidak ada pointer yang bernilai null atau pointer terakhir akan menunjuk kembali ke head di single linked list dan pointer previous head di double linked list. Ini merupakan gambar dari circular single linked list. Ya, seperti linked list biasa, tapi pointer terakhirnya akan kembali ke menuju ke head yang awal. Untuk yang circular double linked list juga sama, dia akan menunjuk ke pointer yang paling awal. Untuk implementasinya saya menggunakan PyCharm. Di sini saya sudah membuat codingannya ya. Untuk yang pertama yang single linked list, kita import dulu OS-nya, yaitu sistem untuk menginput di Python ya. Kalau di Java itu yang java.io itu. Nah, untuk pertama kita membuat kelas untuk node. Kelas node parameternya objek, kita definisikan dulu parameternya self, datanya known, next node-nya known. Self data sama dengan data, self next node sama dengan next node. Lalu kita membuat kelas untuk mengambil data dari node. Kita definisikan get data dengan parameter self, kita return self.data. Yang berikutnya mengambil node berikutnya, kita definisikan get next dengan parameter self, kita return self.next node. Kemudian menentukan node berikutnya lagi, yaitu kita definisikan set next dengan parameter self new next. Lalu self.next underscore node sama dengan new text. Lalu kita membuat kelas untuk linked listnya. Kita definisikan kelas linked list dengan parameternya objek. Lalu kita definisikan parameter self dan headnya known. Self head sama dengan head. Lalu kita membuat fungsi untuk menambah node baru. Kita definisikan insert dengan parameter self dan data. Untuk inisialisasi node baru, new node sama dengan node dan parameter data. Lalu untuk menunjuk node berikutnya dari node baru ke node yang ditunjuk oleh head, new node dot set next, parameternya self.head. Head menunjuk ke node baru, self.head sama dengan new node. Lalu kita membuat function untuk menghitung panjang linked list. Kita definisikan size-nya dengan parameter self, membuat pointer baru untuk menunjuk ke node yang ditunjuk oleh head. Kita buat current sama dengan self.head, count-nya 0. Lalu kita menghitung perulangan untuk menghitung node, while current count plus sama dengan 1, current sama dengan current.getNext. Kita return count-nya. Lalu kita membuat fungsi untuk mencari sebuah data pada list. Kita definisikan search self data parameternya, lalu membuat pointer baru, current sama dengan self.add, found sama dengan false. Perulangan untuk mencari node yang dicari,
while current and found is false, yang ini is false, kita buat if current.getData sama dengan data. Jadi foundnya true. Jika kita menginputkan data yang ada di dalam linked listnya, kalau jadi foundnya bernilai true. Lainnya untuk current.next, kita return foundnya. Lalu untuk membuat fungsi menghapus node, kita definisikan delete dengan parameter self dan data. Untuk currentnya self.add, untuk previousnya none, foundnya false. While current and found is false, if current get data sama dengan data, found sama dengan true. Else previous sama dengan current sama dengan current.getNext. Kita buat if lagi, if current is known, raise value error, data not in list. Nah, jika kita menginputkan data yang tidak ada di dalam list, maka akan memunculkan pesan error data not in list. If previous is known, self.add sama dengan current.getNext. Else-nya previous.set underscore next, parameternya current.get_next. Menampilkan, lalu untuk fungsi menampilkan isi dari list, kita definisikan dulu show data dengan parameternya self OS system CLS. Nah, untuk di Windows kita pakai CLS, kalau di Linux dan Mac itu pakai CLR. Kita print, tampilkan list data, print node menuju ke node berikutnya, next node. Current node itu menjadi head, while current node is not known. Ketika current node ini tidak kosong, maka akan di print current node.data. Tunjuk current node.next underscore node.data if reset as attribute current node.next node data, else-nya none. Current node sama dengan current node.next node. Kita buat main menunya, kita definisikan main menu, parameternya self. Untuk memilih kita harus ketik Y, ya seperti inputan biasa ya, while pilih sama dengan Y, nanti akan kembali ke menu ini. Nah, pilihan string input, if pilihan 1 ini menginsert data OS system, untuk input di Python, objek sama dengan string input, masukkan data yang Anda ingin tambahkan. Nah, ini seperti biasa sih, seperti program input gitu ya. Oke, kita sudah buat di sini. Lalu kita buat if name sama dengan main. Ketika kita hanya mengeksekusi scriptnya, maka yang akan muncul cuma ini dan kelas yang linked list tadi. Kita coba ya. Oh, salah. Yang ini. Nah, ini udah keluar menu aplikasi list. Kita masukkan data dulu ya. Oke, kita coba tampilkan data. Nah, node itu menuju ke next node. Kita tadi inputkan 2 menuju ke 3 menuju ke 4. Nah, lalu kita delete data. Kita coba delete data ya. 2. Masukkan data yang ingin Anda hapus. Misalkan saya ingin menghapus
data 3. Nah, jadi nanti 2 ini langsung menunjuk ke 4. Oke, sudah. Coba kita tampilkan data. Nah, ini 2 langsung menunjuk ke 4. Itu dari implementasi single linked list. Lalu untuk yang double kita definisikan node-nya dulu. Node parameternya objek. Nah, ini bedanya di sini. Tadi kan ya kalau single kita cuma pakai self data dan next node saja. Nah, di sini kita pakai self data, previous dan next. Jadi untuk pointernya kita definisikan, lalu kita membuat kelas untuk linked list, double list, objek. Dia memiliki head dan tail. Lalu kita menambah node. Kita definisikan menu tambah node dulu. Ini seperti ini, lalu memeriksa apakah list kosong. If self head is none, maka self head sama dengan self tail sama dengan new node. Ketika list tidak kosong, maka previous akan menunjuk ke tail. Untuk nextnya berisi none. Self tail dot next sama dengan new node, self tail sama dengan new node. Lalu untuk menghapus node, kita buat function menu hapus, lalu kita buat inputan, lalu membuat pointer yang menunjuk ke node pertama. Current node sama dengan self.head. Lalu melakukan perulangan saat list tidak kosong. While current node is not known, lalu memeriksa data pada node yang ditunjuk. Pointer merupakan node yang akan dihapus. If current node data sama dengan temp. Jika node yang dicari berada pada elemen terakhir, if current node next is known, current node previous next sama dengan none. Jika none yang dicari berada bukan pada elemen pertama, else if current node previous is not known, berarti previous next-nya akan menunjuk ke node next, dan next previous akan menunjuk ke node previous. Jika node yang dicari berada dalam elemen pertama, self head sama dengan current node next, yaitu untuk memindahkan head ke elemen berikutnya, dan current node next previous sama dengan none untuk menunjuk head previous menjadi none. Lalu memindahkan pointer menunjuk ke node berikutnya. Current node sama dengan current node next. Lalu kita membuat function untuk menampilkan isi dari list dengan parameternya self, lalu membuat pointer yang menunjuk ke node pertama, yaitu current node sama dengan self.head. Lalu membuat perulangan menampilkan data beserta data sebelum dan sesudahnya. While current node is not known, tidak nol, maka akan print current node previous data if has attribute, memiliki atribut previous dan data, else-nya nol. Print current node data. Print current node next data if has attribute next-nya dan data. Menunjuk ke node berikutnya. Current node sama dengan current underscore node next. Nah, ini kita menambahkan menu program sama kayak tadi. Lalu kita definisikan if name sama dengan main, execute only if run as a script. Jadi hanya mengeksekusi function menu umum dan function double list. Kita coba ya. Nah, kita tambahkan data dulu. Nah, sudah kita coba kita tampilkan. Nah, ini double linked list. Kita tadi masukkan 2, nah pointernya 0 ya. Untuk pointer previous,
Untuk pointer nextnya kita punya 3, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4. Nah, jadi previous dan nextnya itu saling menunjuk ke data yang kita inputkan. Lalu kita coba menghapus data. Hapus data 2. Kita hapus 3. Kita tampilkan. Nah, tersisa 24, 24. Nah, itu untuk double linked list. Lalu untuk circular linked list, kita definisikan class node-nya dulu dengan parameter self dan data. Class circular linked list. Di sini saya pakai yang single linked list ya untuk circularnya. Kita buat konstruktornya dulu. Ini parameter self sama dengan none. Lalu membuat fungsi untuk memasukkan node di awal. Definisikan kita pakai push, parameternya self dan data. tr1 sama dengan node data. Kita definisikan node-nya ya pakai ptr1. Termnya kita self.add. ptr1 next sama dengan self.add. Kalau listnya tidak kosong, maka set menjadi node terakhir. If self-head is not known, tidak null. Ketika temp.next tidak sama dengan self-head, temp sama dengan temp.next. Temp.next sama dengan ptr1. Nah, ini di sini circularnya. Else ptr1 next sama dengan ptr1 untuk first node-nya. Self.head sama dengan ptr1. Lalu kita membuat fungsi untuk print node sebagai circular linked list. Di sini kita definisikan print list dengan parameter self temp clist. Langsung kita buat variabel self sama dengan self.add. If self.add is not known while bernilai true, maka akan di print temp.data. Temp sama dengan temp.next. If temp sama dengan self.add, jika tempnya ini menunjuk ke head, maka break, selesai. Lalu kita inisialisasikan list kosongnya, clist. Kita pakai clist untuk mendefinisikan function circular linked list. Lalu hasil akhir linked listnya akan menjadi 5, 2, 12, 9. clist push 9, 12, 2, dan 5. Nanti jadinya akan 5, 2, 12, 9. Lalu kita print isi dari itu. Kita coba ya. Nah, jadi kan jadi 5, 2, 12, dan 9 karena kita pakai push. Ya, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.